Halo teman Dana. Dalam memperingati World Mental Health Day, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana sih caranya untuk bisa menjaga kesehatan baik mind, body, and soul. Dan juga kita akan ngobrolin tentang gimana caranya supaya bisa building work-life integration di Dana Indonesia. Salah satunya yang kita lakukan dan kita akan bahas hari ini adalah healing dengan naik gunung. Oke, mulai dari gue dulu. Perkenalkan, nama gue Jonathan Juarsa, biasa dipanggil Jonju, dan gue dari divisi produk. Perkenalkan, aku Feliciana Mariska, biasa dipanggil Feli dari People. Halo, aku Victoria Puteri Arista, biasa dipanggil Puteri dari tim People juga, sama kayak Feli. Aku Jorvan, biasa dipanggil Jorvan juga dari Operation. Oke, hari ini kita akan main apa Put? Katanya sih namanya si paling, namanya permainan si paling gitu katanya. Nanti ini akan bercermin dari kegiatan-kegiatan kita, pengalaman kita selama di gunung gitu kali ya. Nanti ada beberapa statement, terus kita nentuin siapa yang paling statement tersebut, gitu nggak? Mantap. Oke. Si paling pertama. Nah, ini dia mantep nih. Siapa yang paling banyak cerita sedih, menyentuh, atau penuh drama saat mendaki? Langsung itu bang. Si paling drama. Langsung coba ya, kenapa nih? Putri itu karena momen gunungnya Rinjani. Jadi saat itu dia lagi kurang fit teman-teman. Dan dia menurunkan egonya untuk carrier-nya atau tasnya itu mau dibawain sama yang lain. Dan saat itu sampai dia mau summon helikopter. Ini mungkin disclaimer untuk penonton ya. Jadi dari gunung-gunung sebelumnya Putri paling gak mau carrier-nya dibawain sama orang gitu. Jadi ketika di Rinjani drama banget lah intinya ya. Mungkin penyaksi utamanya itu adalah Jorvan waktu itu ya. Itu gue bareng sama dia, itu udah mau nyampe tenda. Dia kayak udah lumayan sekarat banget. Cuman gue udah nawarin, sini gue aja yang angkatin carrier-nya, tetap gak mau tuh jalan sampai ujung. Jadi ya kemarin lumayan ini best moment banget, akhirnya dia mau menurunkan egonya. Jadi membawakan karir gue tuh achievement. Sebuah achievement, benar banget, susah banget itu. Si paling siap. Siapa yang paling siap dan detail banget dalam persiapan sebelum naik gunung? Oke, kenapa Kak Feli? Karena Kak Feli tuh biasanya yang suka kayak remind, kayak udah beli ini belum, udah beli barang ini belum. Bahkan salah satu contohnya, kita pernah kan mau naik Rinjani tuh 4 hari 3 malam. Terus Kak Feli kayak prepare untuk membawa sekop untuk kita melakukan hajat pada umumnya lah ya. Nah tapi dia nggak menemukan sekop, akhirnya dia mau beli kayak centong nasi gitu biar bisa menggali si tanahnya gitu sih. Jadi kayak menurut aku dia paling detail karena dia memikirkan sampai kayak gitu-gitunya. Paling siap dan detail banget ini soal konsumsi ya. Jadi biasa kan kita kalau misalkan ini nggak cuman gunung, satu gunung, jadi bukan cuma 1-2 gunung tapi di semua gunung. Jadi salah satu yang tidak gue siapkan adalah konsumsi biasa, karena konsumsinya Kak Feli ini selalu kelebihan. Terus gue jadi penampung terakhirnya gitu. Jadi pernah bawa madu untuk energi gitu, 1 renceng penuh dan dibagi-bagi, bahkan 2 renceng waktu terakhir ke Rinjani ya. Nah jadi itu. Oke, next Lanjut. Sini, pegang, boleh ambil. Oke. Bisa ngambil. Oke, nih ya guys, next question. Si paling ritualis, siapa yang paling sering melakukan ritual unik atau bawa benda khusus sebelum mendaki? Nggak tahu. Nggak ada ya? Iya. Kita tidak ada yang ritual-ritual banget ya? Iya sih, iya. Tapi yang kita ada. Sebenarnya kita. Kartu tentang kita. Iya. Kak Feli sih, Kak Feli itu berarti. Ya berarti kita jawab ya guys, 1, 2, 3. Ya oke. Jadi ada kartu tentang kita, itu tuh isinya tentang probingan pertanyaan-pertanyaan yang deep ya teman-teman, supaya bisa menggali satu sama lain. Jadi saat malam-malam udah sampai campsite, kita bisa ngobrol tuh kayak deep talk tentang kehidupan, percintaan ya gitu. Kita kayak punya mandatory session
Yaitu deep talk di malam terakhir di tenda. Benar. Oh. Itu pertama kali di Gunung Sindoro ya. Sindoro, benar. Jorvan ambil. Oke, siapa yang paling mengutamakan kebersamaan meskipun gak semua harus muncak? Jorvan ya. Jorvan sih. Oh iya. Jorvan ini terkenal dengan dia sering bawa partner non dananya untuk ikut trip gitu. Nah, tapi dia selalu solid. Jadinya misalkan partner non dananya ini rekan-rekan yang dari luar dana diajak sama Jorvan, cuman kan mungkin performanya beda-beda ya. Nah, Jorvan selalu ngekorin temannya tersebut. Jadi seringkali walaupun jalan-jalannya sama teman-teman dana, Jorvan ini ada di paling belakang gitu. Karena nemenin teman-teman yang non dananya. Jadi itu wujud dari paling solid lah menurut gua. Dan yang lain gimana? Kalau gue nambahin sebenarnya Jorvan ini tuh salah satu yang udah sering banget naik gunung manapun ya teman-teman. Tapi kalau misalnya kayak kita ajak, Jorvan kita naik ke gunung, misalnya Rinjani atau misalnya Slamet, dia udah pernah tuh. Tapi dia karena mementingkan kebersamaan, dia mau ikut aja gitu. Terus paling sweeper itu paling di belakang supaya no one left behind. Asik. Dia literally selalu sering banget sih paling belakang kayak menemani kita semua. Asik. No comment. Oke, next. Gue ya. Siapa yang paling sering ngalamin pengalaman mistis pas naik gunung? Oke, itu. 1, 2, 3. Ceritain. Ini karena dia menunjuk, ya ini karena dia menunjuk dirinya sendiri, mungkin boleh di-share kan? Iya, gue udah lupa deh. Iya mungkin lebih karena aku tuh lumayan sensitif dikit ya guys. Jadi emang lumayan sering kayak merasakan sesuatu atau kayak melihat sesuatu gitu. Tapi kalau bersama teman-teman ini pengalaman yang paling teringat adalah ketika naik laut sih, yang kayak bener-bener terlihat gitu ya gitu. Tapi aku selalu ceritainnya ketika udah di bawah. Kayak pas di atas aku cuman kayak kode-kode aja kayak guys tungguin kayak gitu. Dan untungnya mereka tuh semua selalu nungguin dan mereka semua tahu sih aku kayak emang punya, aku kayak aku sensitif tapi aku penakut juga. Jadi mereka pun tahu kalau aku di tenda aku tidak mau tidur di pinggir. Ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Oke. Lanjut. Kak Feli ambil. Si paling nyari jawaban, siapa yang paling punya tujuan mendalam pas naik gunung? Apa yang mereka cari di balik capeknya mendaki? Saya. Karena lu jawab sendiri. Iya benar. Ini jadi lebih ke arah filosofis gitu ya kalian. Biasanya memang coba buat mencari-cari aja sih kenapa mau naik gunung gitu. Terus kenapa gunung yang ini. Terus kenapa misalnya di gunung tertentu performanya kurang gitu. Kayak kadang-kadang pas lagi bengong, pas lagi duduk nungguin yang lain, duduk mikir, terus nanti pas sudah dapat jawabannya buat diri sendiri, coba gue tanya ke yang lain, bener nggak sih kayak gini, bener nggak sih kayak gini. Oh iya. Kalau Jorvan biasanya di paling belakang, Junju biasanya nih paling depan duluan. Nah biasanya dia melakukan refleksi itu ketika dia udah duluan ninggalin temen-temennya tuh. Dia kayak mikirin kayak kenapa ya gue ninggalin temen-temen gue kayak gitu. Tapi tetap ditinggalin. Nah, itu dia keseruan kita cerita tentang naik gunung. Sekali lagi kami mengucapkan selamat World Mental Health Day buat semua teman-teman Dana. Jangan lupa like, Comment. Subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten-konten seru lainnya. Dadah. Dadah. Orangnya dong. Dynamite!